Halo dunia, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan sehat selalu. Kembali lagi bersama gue Fahri yang bakal nemenin waktu gabut kalian. Seperti biasa, gue bakal nge-recap alur cerita film yang seru dan menarik. Tapi sebelumnya, gue harus ngingetin kalau video ini mengandung 100% spoiler. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya ya jika kalian suka dengan pembahasannya. Kalian juga bisa nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan update dari Halo Dunia Movies. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul The Cabin in the Woods. Film yang dirilis tahun 2011 bergenre horor komedi ini disutradarai oleh Drew Goddard dan ditulis oleh Joss Whedon. Film ini bercerita tentang 5 anak muda yang berencana untuk liburan di sebuah kabin yang berada di tengah hutan. Namun, liburan ini tidak seperti yang mereka rencanakan, malah menjadi malapetaka bagi mereka setelah mereka menyadari bahwa mereka dijebak oleh pihak pemelihara dewa. Daripada makin penasaran, yuk kita langsung ke pembahasannya. Oke, film diawali dengan ditampilkannya dua orang pria yang berpakaian rapih yang berada di sebuah fasilitas bunker berbentuk kantor yang besar. Terlihat di bunker tersebut banyak sekali karyawan yang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Mereka membahas tentang skenario yang mereka kerjakan dan sepertinya mereka adalah orang-orang penting di sebuah departemen besar. Lalu scene berganti dengan diperlihatkannya beberapa orang yang sedang bersiap-siap untuk berlibur. Mereka bernama Thor, maksudnya Kurt, Jules, Dana, Marty, dan Holden. Kurt dan Jules mengajak ketiga sahabatnya untuk berlibur di sebuah kabin di tengah hutan. Terlihat masing-masing dari mereka memiliki sifat yang berbeda-beda. Salah satunya Marty, yang sifatnya sangat terlihat jelas berbeda dari yang lainnya. Oh my god. In the back. People in this town driving a giant bomb in your father's van? Di sana mereka berangkat menggunakan mobil van besar untuk berlibur. Namun ketika mereka mulai berjalan, ada seseorang yang terlihat mengawasi gerak-gerik mereka dari atap. Di perjalanan, mereka mendengarkan Marty yang bercerita tentang konspirasi-konspirasi aneh dalam keadaan mabuk. Tiba-tiba kita diajak kembali ke bunker. Di sana ada salah satu pekerja baru yang terlihat sangat terlatih namun masih tidak paham apa yang mereka kerjakan. Kembali ke van. Di sana mereka memutuskan untuk berhenti di pom bensin. Terlihat pom bensin tersebut seperti sudah lama ditinggalkan dan tidak layak. Holden yang penasaran mencoba masuk ke dalam toko tersebut untuk mencari pemilik pom bensin. Di dalam toko tersebut terdapat barang-barang yang aneh yang tidak seharusnya ada di toko. Tiba-tiba pemilik toko muncul dan mengusir Holden keluar. Dia memberitahu bahwa toko tersebut sedang tutup. Di sana, pemilik toko terlihat sangat tidak sopan sehingga membuat mereka sedikit kesal. Padahal mereka hanya bertanya lokasi kabin yang ditinggalkan di tengah hutan milik sepupunya Kurt. Tapi pemilik pom bensin itu malah membahas sejarah kelam dari kabin tersebut dan pemilik awalnya, yaitu keluarga Buckner. Situasi semakin panas dan pemilik pom bensin tersebut semakin tidak sopan. Akhirnya, mereka memutuskan untuk langsung pergi dari tempat tersebut. Sebelum mereka pergi, pemilik pom bensin mengingatkan bahwa mereka tidak perlu khawatir dalam perjalanan menuju ke sana. Namun, yang harus mereka khawatirkan adalah jalan menuju kembali. Tanpa memperdulikan pemilik pom bensin tersebut, mereka melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, mereka memasuki terowongan di sekitar jurang. Lalu, ada seekor burung yang mencoba melewati jurang tersebut. Namun, anehnya ada pembatas di antara jurang tersebut yang menghalangi burung itu terbang melewatinya. Di sini kita sudah bisa melihat bahwa ada yang aneh dan tidak beres. Pada akhirnya, mereka sampai di kabin yang mereka tuju. Kabin itu terlihat sangat tua, namun masih layak untuk dihuni. Di sana, mereka sedikit ragu untuk memasuki kabin tersebut. Tapi karena mereka percaya bahwa kabin tersebut milik sepupunya Kurt, akhirnya mereka yakin untuk menginap di kabin tersebut. Oh, this is awesome. Mereka mulai memilih kamarnya masing-masing, tetapi di sini kamar milik Holden terlihat sangat aneh. Di sana terdapat lukisan yang aneh yang membuat Holden tidak nyaman. Akhirnya Holden memindahkan lukisan tersebut. Di balik lukisan tersebut terdapat kaca satu arah yang cukup aneh. Dan kebetulan di kamar sebelah ditempati oleh Dana sehingga Holden sedikit berpikir yang tidak-tidak.
Namun karena iman yang kuat dan kokoh, akhirnya Holden memberi isyarat kepada Dana untuk berhenti. Holden menawarkan untuk bertukar kamar dengan Dana agar Dana lebih merasa nyaman. Namun di sini justru malah Holden yang memamerkan tubuhnya kepada Dana. Dan betapa mengejutkannya, ternyata pekerja bunker yang kita sebutkan sebelumnya memantau mereka melalui CCTV di kabin tersebut. Mereka terlihat seperti mengatur semua kejadian yang telah terjadi sebelumnya, sehingga memancing mereka untuk berlibur di kabin tersebut. Bahkan, pewarna rambut yang digunakan oleh Jules sudah direncanakan oleh mereka, dan pewarna rambut itu sudah diberi obat sehingga mereka bisa mengendalikan Jules dari bunker tersebut. Tiba-tiba, ruang kontrol mendapat telepon. Dan ternyata yang menelpon mereka adalah Mordecai, si pemilik pom bensin yang sebelumnya sangat tidak sopan. Dia berbicara tentang pengorbanan yang akan dilakukan oleh kelima pemuda tersebut, dan dia membahas tentang makhluk-makhluk kuno yang membutuhkan pengorbanan tersebut. Lalu scene kembali berganti memperlihatkan kelima pemuda ini sedang bersenang-senang tanpa mengetahui bahwa mereka sedang dijebak dan diawasi. Di bunker tersebut, mereka malah berjudi untuk sebuah pilihan. Karena terlihat orang yang baru bekerja di bunker sangat kebingungan. Mengapa mereka malah mengadakan taruhan? Jika mereka sudah pasti akan dikorbankan, lalu untuk apa taruhan tersebut? Dua pekerja senior ini menjelaskan bahwa kelima pemuda itu harus memilih makhluk yang ada di bawah tanah, dan pilihan tersebutlah yang akan dijadikan sebagai bahan taruhannya. Pada akhirnya, kelima pemuda ini mengadakan pesta kecil untuk mereka sendiri di kabin tersebut. Dan seperti biasa, para pekerja di bunker tersebut tetap mengawasi mereka melalui CCTV sambil ikut menikmati pestanya. Ini mereka berlima memainkan permainan Truth or Dare, di mana Marty adalah orang yang pertama memberikan tantangannya. Marty meminta Jules untuk mencium patung serigala yang ada di dinding. Dengan sangat mudah, Jules mengikuti kemauan Marty. Lalu selanjutnya Jules yang memberikan tantangan kepada Dana. Belum sempat memberikan tantangan kepada Dana, tiba-tiba There. duar! Pintu basement bawah tanah terbuka dengan keras. Mereka penasaran apa yang ada di bawah sana. Namun mereka tidak berani untuk masuk ke bawah. Di kesempatan itu, Jules menggunakan tantangannya kepada Dana untuk masuk ke dalam basement tersebut. Karena penasaran, akhirnya Dana memberanikan diri untuk turun sendirian ke bawah basement. Di bawah, Dana melihat banyak sekali benda-benda aneh yang terlihat sudah sangat tua. Namun tiba-tiba Dana melihat sebuah lukisan seorang wanita yang cukup menyeramkan yang membuat dirinya teriak. Sehingga teman-temannya ikut turun untuk mengecek keadaannya. Di sana, mereka masing-masing tertarik dengan satu benda dan mencoba mengeceknya. Mereka terlihat seperti benar-benar penasaran terhadap benda-benda yang mereka pilih. Di sana, Dana memilih sebuah buku harian, Jules memilih sebuah kalung, Holden memilih sebuah kotak musik, Marty memilih sebuah lembaran film, dan Kurt memilih sebuah bola. Tiba-tiba Dana memanggil mereka dan membaca buku harian yang Dana ambil. Di buku itu tertulis buku harian milik Anna Passion Buckner yang dibuat tahun 1903. Seperti yang dibicarakan oleh pemilik pom bensin sebelumnya, keluarga Buckner adalah pemilik pertama dari kabin ini. Di buku itu tertulis cerita dari Anna Buckner yang menceritakan keluarganya. Ternyata keluarga Buckner adalah keluarga yang mengerikan. Mereka saling membunuh satu sama lain dengan cara yang kejam dan tidak manusiawi. Anna ingin menyelamatkan keluarganya, namun keluarganya malah memotong tangannya. Dirinya sulit untuk melanjutkan buku hariannya. Dan di buku itu tertulis mantra dalam bahasa Latin yang dipercaya dapat membangkitkan keluarga Buckner kembali dari kematian mereka. Marty yang percaya akan konspirasi-konspirasi aneh menghimbau mereka agar tidak membaca mantra tersebut. Namun tiba-tiba ada bisikan yang memaksa mereka untuk membacanya. Latin. Okay, I'm drunk. Sehingga Dana tetap membaca mantra tersebut. Dan ternyata benar saja, mantra tersebut membangkitkan kembali keluarga Buckner. Dan orang-orang di bunker pun merayakan kemenangannya sambil membagikan uang hasil taruhan sebelumnya. Ternyata yang mereka taruhkan adalah monster yang dipilih oleh kelima pemuda tersebut. Ini terlihat list dari hasil taruhan yang para pekerja bunker pilih.
Selain keluarga zombie Buckner, ternyata banyak monster lain yang ada di sana, seperti werewolf, ada alien beast, ada mutants, bahkan zombie yang mereka punya tidak hanya satu spesies. Salah satu pekerja di sana menceritakan tentang makhluk kuno yang ada di bawah mereka. Tentu saja, pekerja baru tersebut bingung, apakah ini nyata, monster, sihir, makhluk kuno, apakah semuanya nyata? Ini diperlihatkan ternyata tidak hanya di cabin tersebut saja mereka mengadakan ritual ini. Mereka mengadakan ritual ini di seluruh dunia, Berlin, di Kyoto, Rangun dengan monster atau makhluk dari kepercayaan negara masing-masing. Kembali ke cabin, Jules yang jago dalam menggoda mencoba menggoda Marty dan Holden. Namun di sini anehnya Kurt sama sekali tidak keberatan dan membiarkan Jules menggoda mereka. Kini Jules dan Kurt terlihat sangat berbeda. Marty yang sering melihat mereka merasa bingung. Jules terlihat sangat bergairah dan Kurt yang seharusnya adalah atlet yang senang membaca tiba-tiba menjadi seorang pemabuk yang kasar. Marty mencoba memberitahu kalau ada yang tidak beres kepada Dana. Namun Dana malah tidak percaya kepada Marty dan malah menuduh semua disebabkan oleh ganja yang Marty gunakan. Marty semakin curiga dan berpikir bahwa mereka sedang dikendalikan oleh seseorang. Lalu Holden dan Dana melanjutkan membaca buku harian Buckner dan menerjemahkan bahasa Latin yang tertulis di buku tersebut. Scene kembali berganti. Di sini terlihat Jules dan Kurt sedang ingin berkembang biak. Namun Jules merasa sedikit kedinginan. Di bunker para pekerja menonton mereka dengan sesama dan tanpa berkedip. Di sana mereka mengatur segalanya. Mereka menaikkan suhu agar Jules lebih merasa hangat dan mengeluarkan kabut feromon. Bagi kalian yang nggak tahu, feromon adalah senyawa kimia dari tubuh yang dapat mempengaruhi respon seseorang secara seksual. Sehingga di sini membuat Jules dan Kurt semakin bergairah. Terlihat di sini para pemuda ini benar-benar dikendalikan oleh para pekerja di bunker, sehingga apapun yang mereka lakukan dapat dirubah oleh pekerja yang ada di bunker. Di tengah-tengah kebahagiaan Jules dan Kurt, tiba-tiba ada yang menusuk tangan Jules dengan pisau yang cukup besar. Ternyata itu adalah salah satu anggota keluarga Buckner yang diatur untuk membunuh mereka. Kurt mencoba melawan mereka, namun sayangnya Jules terlebih dahulu ditarik oleh keluarga Buckner. Dan akhirnya Jules gugur. Dengan ketenangan, para pekerja bunker berdoa dan mengalirkan darah Jules ke sebuah bangunan kuno. Setelah itu, Marty yang sedang bersantai sambil membaca buku cerita bergambar tiba-tiba mendengar suara yang mengajaknya untuk segera berjalan-jalan. Marty mencoba meyakinkan dirinya bahwa dia bukan boneka yang bisa diatur-atur. Sampai akhirnya Marty memutuskan untuk berjalan-jalan juga. Di sini Holden dan Dana yang sama-sama polos terlihat saling tertarik. Tanpa memperdulikan mereka berdua, Marty berjalan keluar sendirian dan melihat-lihat keadaan sekitar. Ketika Marty melihat ke arah langit, dia sama sekali tidak melihat bintang satupun. Di sini kita bisa melihat ada sesuatu yang bergerak di belakang Marty. Dan tiba-tiba ternyata yang bergerak itu adalah Anna yang diceritakan salah satu tangannya sudah dipotong di buku hariannya. Sini mereka berempat panik. Dana yang tidak percaya akhirnya membuka pintu dan di depan pintu sudah ada salah satu keluarga Buckner yang membawa kepala Jules dan melemparkannya ke arah Dana. Dengan cepat mereka langsung menutup pintu agar keluarga Buckner tidak masuk ke dalam. Mereka bercerita bahwa Marty melihat Anna Buckner yang kehilangan tangannya. Ini Dana menyimpulkan bahwa buku harian tersebut nyata. Merasa rencananya gagal, para pekerja bunker mengeluarkan gas yang membuat para pemuda tersebut berpikir jika berpencar adalah rencana yang paling tepat untuk dilakukan. Namun dikarenakan Marty setengah sadar alias mabok, gas tersebut terlihat tidak terpengaruh olehnya. Pada akhirnya, mereka berpencar ke kamar masing-masing. Tanpa disengaja, Marty memecahkan lampu yang berisi kamera di dalamnya. Marty mulai mencurigai bahwa pemikirannya selama ini benar. Mereka telah diawasi dan dikendalikan. Namun karena setengah sadar, Marty malah menganggap dirinya berada di sebuah acara TV yang ditonton oleh keluarganya di rumah. Tiba-tiba,
Marty ditarik oleh salah satu keluarga Buckner keluar dan dibawa ke lubang untuk dilenyapkan. Kasihan sekali Marty. Lagi-lagi darahnya dialirkan ke sebuah bangunan kuno untuk dijadikan persembahan. Namun kali ini berbeda dengan Jules. Tiba-tiba malah terjadi gempa yang kuat di lokasi. Setelah Marty, sekarang giliran Dana yang dikejar. Beruntungnya Holden berpikir cepat dan langsung memecahkan kaca antara kamarnya dan Dana untuk menyelamatkan Dana. Akhirnya mereka berdua kabur ke bawah tanah. Di sana terlihat banyak alat penyiksaan yang sudah usang. Ruangan tersebut sudah diceritakan di dalam buku harian Buckner, mana ruangan tersebut adalah tempat kepala keluarga Buckner membunuh seluruh anggota keluarganya. Ketika mereka berdua sedang mencari jalan keluar dari ruangan tersebut, tiba-tiba Holden ditarik oleh kepala keluarga Buckner dari atas. Namun di sini Dana dengan cepat menarik Holden lalu menusuk Buckner dengan dan pisau. Itu tidak akan berhasil membunuhnya karena keluarga Buckner ini adalah zombie. Lalu pihak bunker membuat Dana melepaskan pisau yang dia pegang agar tidak bisa lagi digunakan. Tiba-tiba Kurt datang dan menuntun mereka semua keluar. Lalu scene berganti ke monster cabang Jepang yang berhasil dikalahkan oleh anak-anak sekolah di sana. Terlihat pihak bunker merasa kesal karena gagal memberikan persembahan dari cabang Jepang. Bukan hanya itu, ternyata beberapa cabang juga gagal memberikan persembahan dan monster yang mereka kirim malah kalah. Ketika mereka melihat truk van milik para pemuda tersebut berhasil melarikan diri, mereka terlihat sangat panik. Karena seharusnya terowongan tempat mereka masuk ke hutan tersebut ditutup dan mereka tidak bisa kemana-mana. Namun, peledak yang seharusnya menghancurkan terowongan rusak sehingga mereka harus berusaha sendiri untuk meledakkan terowongan tersebut. Para pemuda itu hampir saja lolos, namun sayang mereka gagal karena terowongan berhasil diledakkan. Hingga mereka benar-benar tidak bisa keluar dari hutan buatan tersebut. Kurt mendapatkan ide yang sangat mengerikan. Dia nekat melompat dan menyeberangi jurang dengan motor trail yang mereka bawa. Menurut Holden, Kurt bisa saja menyeberangi jurang tersebut, namun Kurt harus menggunakan kecepatan penuh. Karena tidak ada pilihan lain, Kurt akhirnya melompati jurang tersebut dan yang terjadi malah seperti burung elang yang sebelumnya mencoba melewati jurang tersebut. Dia menabrak tembok transparan yang tidak bisa ditembus. Pada akhirnya, mereka percaya dengan perkataan Marty sebelumnya, bahwasanya mereka dijadikan seperti boneka yang dikendalikan oleh orang lain. Darah Kurt pun akhirnya dimasukkan ke bangunan kuno. Dana dan Holden. Mereka mencoba mencari jalan keluar lain dari hutan tersebut. Ketika Holden mencoba menenangkan Dana, tiba-tiba Holden ditusuk oleh Buckner. Akhirnya mereka masuk ke dalam danau. Dana berhasil keluar dari van sedangkan zombie Buckner tenggelam ke dalam danau. Karena seperti yang kita ketahui, zombie tidak bisa berenang. Scene kembali ke bunker. Mereka merayakan keberhasilan mereka membunuh seluruh target untuk dijadikan persembahan. Namun pekerja baru bunker justru bingung. Bukannya bersedih, mereka malah bersenang-senang dan merayakannya. Bahkan ritual ini belum selesai karena Dana masih tetap hidup. Tapi salah satu pekerja berkata bahwa Dana masuk ke kategori virgin dan membunuhnya hanyalah opsional selama dia yang terakhir bertahan hidup. Dana mencoba untuk bertahan hidup dengan sisa tenaganya. Tapi sayangnya keluarga Buckner yang lain masih berusaha untuk membunuh Dana. Karena para pekerja bunker melanjutkan pesta keberhasilannya. Tapi di sini tiba-tiba pihak kelistrikan menyebut bahwa terjadi kesalahan listrik dari atas, menyebabkan meledak di terowongan tidak dapat dipicu. Pekerja bunker ini bingung, karena kan tidak ada pekerja lain yang bekerja di atas atau di hutan tersebut. Bagaimana bisa ada kerusakan listrik di hutan tersebut? Lalu tiba-tiba ada panggilan dari telepon yang berwarna merah, membuat kedua pekerja bunker ini kehilangan senyum gembiranya, yang berarti jika telepon berwarna merah ini berbunyi, maka ada hal buruk yang terjadi pada ritual tersebut. Ternyata ada satu orang dari para pemuda tersebut yang masih hidup selain Dana. Dia adalah Marty. Marty selamat dari para zombie Buckner dan masih bertahan hidup untuk menyelamatkan Dana. Akhirnya mereka berdua lari bersembunyi di tempat persembunyian Marty. Di dalam sana terlihat ada sebuah ruangan yang sempit dan sebuah lift.
Orang yang merusak kelistrikan tersebut adalah Marty. Marty berhasil mengalahkan zombie yang menangkapnya dengan cara memotong zombie tersebut menjadi beberapa bagian. Ternyata pihak bunker mengirim para zombie itu melalui lift yang Marty temukan. Di sini, Marty menyarankan agar mereka turun ke bawah dan mengecek apa yang terjadi di bawah sana. Karena kan mereka berpikir tidak ada jalan lain untuk keluar dari hutan tersebut. Lift mulai bergerak membawa mereka berdua. Karena mereka menemukan banyak sekali makhluk aneh dan monster-monster yang berada di dalam lift lain. Ternyata, barang-barang yang mereka pilih di basement sebelumnya menentukan monster apa yang akan membunuh mereka di hutan tersebut. Para pekerja bunker mulai panik dan mencoba mencari mereka berdua. Salah satu pekerja bunker tersebut menyebutkan bahwa apapun yang dihisap oleh Marty membuatnya kuat dan lebih berani daripada yang lain. Pada akhirnya, pekerja bunker menemukan mereka berdua di lift 3603 yang sebelumnya ditempati oleh zombie keluarga Buckner. Mereka diturunkan ke lobi bunker dan langsung ditodong pistol oleh penjaga lobi tersebut. Namun, tangan zombie yang Marty potong-potong membuat penjaga tersebut panik, sehingga membuka kesempatan mereka berdua untuk melawan penjaga bersenjata tersebut. Akhirnya, mereka berdua masuk ke lobi bunker yang terlihat seperti fasilitas besar. Lalu terdengar di speaker suara wanita yang mencoba meyakinkan mereka untuk menyerah dan menjadi persembahan makhluk kuno tersebut. Wanita tersebut menyebutkan bahwa makhluk kuno yang ada di bawah membutuhkan pengorbanan dari orang yang dipilih agar makhluk kuno tersebut tetap tenang. Mereka mengirimkan pasukan bersenjata lengkap untuk menyerang Marty dan Dana. Untungnya, kaca lobi tempat mereka berlindung adalah kaca anti peluru yang membuat mereka aman dari tembakan pasukan bersenjata lengkap tersebut. Lalu Dana memutuskan untuk melepas semua makhluk yang mereka simpan di lift. Dan inilah kita mengetahui banyak sekali monster dan makhluk aneh yang akan menjadi pilihan korban selanjutnya. Semua makhluk yang dilepas menyerang bunker tersebut secara brutal. Hampir semua pekerja bunker tersebut tewas. Terlihat dari ruang kontrol, seluruh sektor di bunker tersebut sangat berantakan. Lalu Dana dan Marty mencoba mencari jalan keluar dan menghindari semua monster tersebut. Dan di sini diperlihatkan makhluk terakhir yang menggunakan lift tersebut adalah Anna Buckner yang masih mencari Dana. Pada akhirnya, pintu baja di ruang kontrol dapat dirusak oleh makhluk-makhluk tersebut. Di sana, seluruh pekerja dibunuh satu persatu dan salah satu pekerja bertemu dengan makhluk favoritnya yaitu Putri Duyung yang selalu dia harapkan dapat terpilih di dalam taruhannya. Lalu pekerja terakhir berhasil melarikan diri. Namun sayangnya, Dana tidak sengaja menusuk pekerja tersebut pada saat mereka bertemu di lorong. Tewas, pekerja tersebut meminta Dana untuk membunuh Marty. Karena mereka berdua bertemu sebuah ruangan kuno yang memiliki 5 batu kuno sebagai penyimpan darah dari kelima target yang harus dibunuh. Kelima target tersebut adalah Dana dan teman-temannya. Tiba-tiba datang seorang wanita yang menjelaskan semua ritual pengorbanan tersebut. Karena dia menyebutkan bahwa pemuda ini harus disesuai kepribadiannya masing-masing. Jules si penggoda, Kurt si atlet, Holden si sarjana pintar, Marty si bodoh. Namun mereka menyisakan satu korban sebagai penentu takdir, yaitu Dana si virgin. Wanita tersebut menyebutkan jika mereka gagal, maka dewa kuno yang dulunya menjaga bumi akan bangkit dan menghancurkan segalanya. Pada dari itu, mereka terpaksa menjalankan ritual pengorbanan tersebut agar dewa kuno tersebut tetap berada di bawah. Namun sayangnya, ritual pengorbanan yang mereka jalankan gagal total di seluruh cabang. Jalan satu-satunya adalah membunuh Marty sebagai pengorbanan terakhir agar ritual kali ini berhasil. Dana yang percaya akan hal tersebut berpikir untuk menembak Marty. Namun sayangnya tiba-tiba werewolf muncul dan menyerang Dana. Karena Marty masih berusaha untuk menyelamatkan Dana dari serangan werewolf sebelum berkelahi dengan wanita tersebut. Namun Anna Buckner datang untuk menyelesaikan tugasnya. Di sana Buckner malah menusuk wanita tersebut sehingga mereka berdua harus jatuh ke lubang tempat dewa kuno berada. Pada akhirnya mereka berdua pasrah karena sekarat. Pada akhir film terlihat tangan besar muncul dari bawah tanah yang terlihat seperti tangan raksasa yang cukup besar.
tamat. Di film ini kita ngelihat banyak banget ya monster atau hantu mitologi yang bentuknya macam-macam. Ternyata monster atau hantu itu beda-beda sesuai cabangnya. Misalnya di Jepang ada Sadako, terus di Indonesia ada Pomun, abis itu di Ukraina ada Baba Yaga, dan banyak banget lainnya. Tapi kalian penasaran gak sih monster kuno yang terakhir tuh apa ya? Ada nggak ya di kehidupan nyata kita? Gak ada yang tahu kan? Terima kasih sudah menonton pembahasan film kali ini. Semoga kalian terhibur, karena kalau kalian terhibur maka akan bahagia. Kalau bahagia akan jadi sehat. Sebahagia gue jika kalian subscribe channel ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah.